The power of uang Rp50.000. Uang Rp50.000 ini mau saya alokasikan untuk 1 hari pengeluaran. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Mama Gibran. Welcome to my back to channel. Di video kali ini Mama Gibran mau menuntas tentang uang Rp50.000 yang saya pergunakan uang ini untuk kategori biaya kehidupan di kampung halaman, bukan di kota ya. Karena ini itu adalah pengalaman saya ketika saya ada di kampung dan jauh dari suami, karena suami di perantauan, dan uang Rp50.000 ini sangat berarti sekali di suasana kampung halaman. Dan uang ini mau saya sulap menjadi 1, 2, 3 cara, yaitu uang receh. Uang receh ini sebesar Rp50.000 mau saya alokasikan untuk beberapa kategori kebutuhan dalam 1 hari untuk pengeluaran di Rp50.000 ini. Karena di Rp50.000 ini yaitu the power of Rp50.000 untuk di pengeluaran kebutuhan 1 hari itu mencakup beberapa banyak hal, poin-poin, terutama untuk pembayaran listrik dan lain sebagainya. Bagaimana cara menyimpannya? Ini dia untuk kategori atau yang saya bisa share kepada musuh-musuh bunda-bunda untuk mengalokasikan uang Rp50.000 ini di suasana kampung halaman yang biayanya itu menurut saya itu lebih irit dan banyak juga jajanan yang masih harga sedikit ya, maksudnya harga murah tapi dapatnya banyak. Nah, di pengeluaran kebutuhan 1 hari ini meliputi kebutuhan 1 hari, makan dan lain sebagainya, dan kebutuhan bulanan. Di keseluruhan ini, di poin yang kebutuhan 1 hari ini, saya itu mencakup meliputi ada kategori di sini yaitu belanja sayur atau lauk. Dalam arti belanja sayur atau lauk di sini sayur mentah yang seharinya itu bisa dibelanjakan sebesar Rp12.000 dengan berbagai macam dapat sayur untuk 1 hari sampai sore. Dan kalau beli lauk jadi itu bisa juga nyampe sore dan malah banyak ya dapatnya. Dan untuk yang poin kedua ini yaitu ongkos sekolah jika mempunyai anak sekolah SD, PAUD ataupun SMP. Dan yang poin ketiga ini yaitu adalah uang jajan anak sama ibu. Nah, untuk kategori 3 kebutuhan ini untuk di 1 harinya, dan berikutnya itu adalah kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanan ini mencakup 3 poin juga. Yang pertama itu adalah kebutuhan listrik yang wajib dibayar penuh 1 bulannya, maka ini metodenya itu harus kita simpan. Dan ini kebutuhan listrik itu Rp75.000 saya bulatkan menjadi Rp80.000, maka 1 hari itu harus kita simpan sebesar Rp2.700. Dan yang poin kedua itu adalah belanja bulanan. Belanja bulanan di sini semenjak saya di kampung itu Rp100.000 itu cukup dan banyak sekali dapatnya, meliputi di beberapa banyak poin-poin yang didapat barang-barangnya. Dan di belanja bulanan ini saya kategorikan sebesar Rp150.000 yang 1 harinya harus tersimpan sebesar Rp5.000 yang meliputi yaitu pembelian deterjen, pewangi, sampo, sabun, sunslick, serta minyak goreng, dan juga di sini terdapat pampers renceng. Nah, kategori ini dengan syarat harus pembeliannya itu di warung sembako atau agen supaya bisa berhemat dan mendapatkan banyak barang ya. Nah, dan untuk poin ketiga ini di sini saya kategorikan yaitu untuk belanja bumbu atau uang sisa, yang dalam arti itu uang dana darurat ya. Nah, ini keseluruhannya dari total belanja sayur serta belanja untuk makan Rp20.000, serta untuk anak sekolah Rp5.000, dan anak jajan ibu anak Rp15. Kebutuhan bulanan seperti listrik, belanja bulanan, bumbu sebesar Rp75 saya bulatkan 80, 1 hari harus minimum Rp2.700. Dan ini belanja bulanan Rp150 yang meliputi beberapa kategori yang telah saya rincikan, dan ketiga itu bumbu sebesar Rp2.000.
Nah, untuk kategori di sini maka ditotalkan seluruhnya menjadi setelah ditotalkan itu menjadi 49.700, sisa 300 perak. Nah, 300 perak ini karena udah nggak ada uang receh dan kebiasaan aja uang 500-an, maka ini saya tambahkan ke listrik sudah 300 perak, maka totalnya itu pas Rp50.000. Di sini saya ulang kembali pakai kalkulator 20 sama 5.000, 15.000 serta 2.700 dan ada 5.000 ditambah lagi sama 2.000, totalnya 49.700. Yang uang 300 ini di save ke listrik menjadi 50 total keseluruhannya. Dan uang ini mau saya alokasikan untuk penempatannya seperti ini. Di sini uang 50.000 ini untuk kebutuhan bulanan ada 3 poin penting, yaitu di sini yang tertera untuk kategori yang pertama yaitu biaya listrik sebesar Rp75.000 yang saya alokasikan di amplop listrik ini. Saya simpan uangnya sebesar Rp3.000. Kemungkinan uang listrik ini sisa dan sisanya itu bisa kita buat pergunakan untuk jajan ataupun saving dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menabung satu harinya sebesar 3.000 dan harus terkumpul selama 30 hari atau 31 hari sesuai dengan kalender bulanan ya. Selesai di listrik, ini lanjut kita untuk di belanja bulanan. Belanja bulanan di sini sebesar Rp5.000 untuk menyimpan satu harinya. Maka uang saya ambil Rp5.000 ini untuk disimpan dalam amplop belanja bulanan dan kita konsisten selama 1 bulan. Untuk nanti kebutuhan pas akhir bulan untuk pembelanjaan bulanan seperti yang tertera di sini ada deterjen, pewangi dan lain sebagainya. Untuk perbumbuan di sini yaitu saya kategorikan 60 yang sehari sebesar 2.000, harus konsisten satu hari menyimpan 2.000 untuk belanja sayuran di sini dan harus sampai dengan akhir bulan untuk menyisihkannya ya. Nah, 3 kategori ini itu sangat penting untuk kita simpan dan kita pergunakan pas di akhir bulan untuk kebutuhan rumah tangga. Dan kebutuhan ini bisa disimpan di dompet kosong ataupun tempat yang Mami semua Bunda punyai untuk nabung 1 bulan, dan sisa uang ini itu saya pergunakan untuk 1 harinya yang meliputi di sini ada Rp20.000 untuk sayur, sekolah 5.000 dan jajan 15.000. Nah, ini 5.000 bagi yang punya anak sekolah dan 15.000 itu untuk jajan 1 hari sama anak. Insya Allah metode kali ini itu bisa untuk menghemat uang bunda-bunda dan muslimis yang sedang merintis untuk budgeting, dan ini uangnya disimpan di dompet. Dan untuk keseluruhan poin 1, 2, 3 untuk kebutuhan 1 hari serta untuk kebutuhan bulanan di sini sudah terisi semuanya. Tinggal kita menerapkan untuk kita itu selalu konsisten dan untuk alokasi uang-uang tersebut sesuai dengan budgeting yang dibuat seperti ini. Itulah kegunaan budgeting itu untuk bisa mengatur keuangan rumah tangga kita supaya terarah dan tidak boros ya. Dan dari sisa uang budgeting ini yang 50.000 per harinya, ketika kita mau uang yang saving 1 bulan ini bisa kita belanjakan, ketika sisa bisa kita buat jajan ataupun saving kembali. Nah, rincian dari uang the power of Rp50.000
ini insya Allah bisa berguna untuk pengeluaran keseharian rumah tangga kita, supaya uangnya jelas dan kita harus konsisten untuk pengisian di setiap pos-pos keuangannya. Oke, itulah tips dan trik aku untuk mengalokasikan uang Rp50.000 untuk kebutuhan di pengeluaran kampung halaman, bukan untuk di perkotaan ya. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dadah semuanya. Assalamualaikum.